Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar surat Al-Fatihah ayat keempat yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Kita artikan yang menguasai apabila maliki kita baca dengan memanjangkan ma pada maliki. Dan kita artikan yang empunya hari pembalasan kalau kita baca hanya maliki saja dengan tidak memanjangkan ma. Di sini dapatlah kita memahamkan betapa arti ad-din. Kita hanya biasa memberi arti ad-din dengan agama, padahal ia pun berarti pembalasan. Memang menurut Islam segala gerak-gerik hidup kita yang kita laksanakan tidaklah lepas dari lingkungan agama dan tidak lepas dari salah satu hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, ya, dan jaiz. Dan semuanya kelak akan diperhitungkan di hadapan hadirat Allah di akhirat. Baik akan diberi pembalasan yang baik, buruk akan diberi pembalasan yang buruk. Dan yang memberikan itu adalah Allah sendiri dengan jalan yang seadil-adilnya. Apabila kita telah membaca sampai di sini, timbullah perimbangan perasaan dalam kalbu kita. Jika tadi seluruh jiwa kita telah diliputi oleh rasa rahmat, pancaran rahmat dan rahim Allah, ia harus dibatasi dengan keinsafan bahwa betapapun Rahman dan Rahimnya, tetapi dia adil juga. Rahman dan Rahim tidaklah lengkap kalau tidak disempurnakan dengan adil. Memang ada manusia yang karena amat mendalam rasa rahmat dan dalam dirinya dan meresap ke dalam jiwanya kasih sayang yang berbalas memberi dan menerima dengan Allah, lalu ia beribadah kepada Allah dan berbuat bakti. Akan tetapi ada juga manusia yang tidak menghargai dan tidak memedulikan rahmat dan rahim Allah. Jiwanya diselimuti oleh rasa benci, dengki, hizis, dan khianat. Tidak ada rasa syukur, tidak ada terima kasih. Jahatnya lebih banyak dari baiknya. Kadang-kadang pandai dia menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sampai dia mati. Keadaan tetap demikian. Tentu ini pasti mendapat pembalasan. Di dunia ini yang ada hanya penilaian, tetapi tidak ada pembalasan manusia. Banyak manusia tercengang melihat orang yang zalim dan curang, tetapi oleh karena pandainya main, tidak berkesan meskipun orang tahu juga. Dan banyak pula orang yang jujur berbuat baik tetapi penghargaan tidak ada atau sengaja tidak dihargai karena pertarungan politik. Di dunia ini tidak ada pembalasan yang sebenarnya dan di sini tidak ada perhitungan yang adil. Dan mata keriduan gelap tidak melihat cacat, sebagaimana juga mata kebencian hanya melihat yang buruk saja. Maka apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Maliki Yaumiddin, barulah seimbang pengabdian dan pemujaan kita kepada Allah. Hidup tidak berhenti hingga kini saja, akan ada sambungannya lagi, yaitu hari pembalasan. Hari agama yang sebenarnya kita memuji Allah, pemelihara seluruh alam dan pendidiknya. Kita memujinya karena Rahman dan Rahimnya, dan kita pun memujinya karena buruk dan baik yang kita kerjakan di dunia ini tidak terbuang percuma, melainkan akan diperhitungkan dan dibalasi dengan adil di akhirat. Kalau sudah kita rasakan dan kita percaya bahwa Dia Maha Murah dan Penyayang, tetapi juga dapat berlaku keras kepada yang melanggar, sebab Dia menguasai penuh akan hari pembalasan. Bagaimana sikap manusia lagi? Dan kemana kita hendak membelok lagi? Masih adakah Tuhan lain yang seperti itu? Tidak ada.
kita mengharapkan kasih sayang dan kemurahannya, dan kita pun takut akan pembalasannya. Jiwa kita terombang di antara khauf, artinya takut, dan raja, artinya harap. Maka lanjutan bunyi ayat. Kelima, yang artinya engkaulah yang kami sembah dan engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Kalimat iyaka kita artikan engkaulah yang boleh dilebih dekatkan lagi maknanya dengan menyebut hanya engkau sajalah yang kami sembah. Di sini terdapat iyaka 2 kali. Hanya engkau sajalah yang kami sembah dan hanya engkau sajalah tempat kami memohon pertolongan. Kata na'budu kita artikan kami sembah, dan nasta'inu kita artikan tempat kami memohon pertolongan. Kalau ada lagi kata lain dalam bahasa kita yang lebih mendekati maksud yang terkandung di dalamnya, bolehlah kita usahakan juga, sebab dalam hati sanubari kita sendiri pun terasa bahwa arti itu belum juga dapat tepat benar. Meskipun sudah mendekati kata na'budu berpangkal dari kalimat ibadah dan nasta'inu berpangkal dari kalimat isti'anah. Lebih murnilah kita rasakan maksudnya kalau kita sebut ibadah saja. Karena meskipun telah kita pakai arti dalam bahasa kita yaitu sembah atau kami sembah, hakikat ibadah hanya khusus kepada Allah. Adapun dalam bahasa kita, kata sembah itu terpakai juga kepada raja. Di Minangkabau, kalau ahli-ahli pidato adat sambutan menyambut pidato secara adat, mereka namai juga sembah menyembah. Jadi kalau kita artikan hanya kepada engkau kami beribadah, barangkali lebih tepat. Apatah lagi kalimat ibadah itu pun telah menjadi bahasa kita. Kalimat isti'anah pun menghendaki keterangan yang panjang. Kalau menurut bahasa saja, apabila kita minta tolong kepada orang teman, menyampaikan pikiran kita kepada anak kita di tempat yang jauh, atau meminta tolong mengangkat lemari karena terlalu berat mengangkat sendiri, dalam bahasa disebut isti'anah juga. Padahal yang demikian tidak terlarang oleh agama. Kita bukakan hal ini untuk mengetahui betapa sukarnya menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, terutama lagi bahasa agama, terutama lagi Arab dalam Al-Quran yang turun sebagai wahyu ilahi. Oleh sebab itu kita menguatkan pendapat sebagian besar ulama agar di samping terjemahan atau tafsir hendaklah asli tulisan Arabnya dibawakan supaya orang lain yang mengerti dapat menyesuaikan maknanya dengan aslinya. Dalam ayat ini bertemulah kita dengan tujuan. Kita menyatakan pengakuan bahwa hanya kepadanya saja kita memohon pertolongan, tiada kepada orang lain. Sebagaimana telah kita maklumi pada keterangan di atas, Allah adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Dia adalah Rabbun. Sebab itu dia adalah ilahi. Tidak ada ilah yang lain melainkan dia. Oleh karena dia yang mencipta dan memelihara, hanya dia pula yang patut disembah. Adalah satu hal yang tidak wajar kalau dia menjadikan dan memelihara lalu kita menyembah kepada yang lain. Oleh sebab itu ayat yang 5 ini memperkuat lagi ayat yang kedua, segala puji bagi Allah, pemelihara dari sekalian alam. Hanya dia yang patut dipuji karena hanya dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam, tidak bersekutu dengan yang lain. Alhamdulillah di atas didahulukan menyebutkan bahwa yang patut menerima pujian hanyalah Allah, sebab hanya dia yang mencipta dan memelihara alam. Adapun pada ayat iyyaka na'budu ini dilebih jelaskan lagi, hanya kepadanya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadah, sebab hanya dia sendiri saja
tidak bersekutu dengan yang lain yang memelihara alam ini. Maka mengakui bahwa yang patut disembah sebagai ilah hanya Allah dinamai tauhid uluhiyah, dan mengakui yang patut untuk memohon pertolongan kepada Rabbun hanya Allah dinamai tauhid rububiyah. Untuk contoh yang mudah tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini ialah seumpama kita ditolong oleh seorang teman, dilepaskan dari satu kesulitan, tentu kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Adakah pantas kalau kita ditolong misalnya oleh si Ahmad lalu kita mengucapkan terima kasih kepada Hamid? Maka orang yang mengakui bahwa yang menjadikan alam dan memelihara alam ialah Allah juga, tetapi menyembah kepada yang lain, berarti orang ini musyrik. Tauhidnya sendiri pecah belah, menerima nikmat dari Allah, mengucapkan terima kasih pada berhala. Sekarang tentang arti ibadah. Arti yang luas daripada ibadah ialah memperhambakan diri dengan penuh keinsapan dan kerendahan, dan dipatrikan lagi oleh cinta. Kita mengakui bahwa kita hambanya, budaknya. Kita tidak akan terjadi kalau bukan Dia yang menjadikan. Kita beribadah kepadanya disertai oleh Raja, yaitu pengharapan akan kasih dan sayangnya, cinta yang hakiki, tidak terbagi pada yang lain. Sehingga jikapun kita cinta kepada yang lain hanyalah karena yang lain itu nikmat dari Dia. Misalnya kita mencintai anak dan istri, harta dan benda. Kalau kita mencintai tanah air tempat kita dilahirkan ataupun yang lain-lain, semua itu adalah karena nikmat dari Dia. Tidak dapat kita mencintai yang lain langsung di samping mencintai Dia. Karena kalau ada cinta lain di samping cinta kepadanya, itulah cinta yang terbagi. Apabila tidak terbagi, itulah pangkal dari syirik. Dan tidak ada pula yang lain yang kita puja atau kita sembah yang berupa ibadah, karena yang lain itu semuanya adalah makhluknya belaka. Kita diperintahnya hormat kepada yang patut dihormati. Kita disuruhnya kasih kepada ibu bapa, setia pada negara dan raja atau kepada negara, dan kita diperintahkannya supaya hormat kepada guru. Semuanya itu kita kerjakan karena Allah yang menyuruhnya. Akan tetapi kita tidak akan sampai beribadah kepada ibu bapa atau kepada negara dan raja, serta kepada negara atau kepada guru. Kemudian datanglah isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Pada ayat ini kita disuruh mengucapkan pengakuan bahwa hanya Dia tempat kita memohon pertolongan. Dengan demikian kita mengakui bahwa kita sendiri tidaklah berkuasa untuk mencapai segala rencana yang kita cadangkan di dalam hidup ini. Tenaga kita sangat terbatas dan kita tidak akan sampai kalau tidak Allah yang menolong. Sebagaimana telah diterangkan di atas, dengan menyebut iyyaka nasta'inu telah terkandung lagi tauhid di dalam memohonkan pertolongan, dengan mendahulukan iyyaka yang berarti hanya Engkau saja, sudah lebih tegas lagi maksudnya daripada misalnya kita berkata nasta'inu yang berarti kami meminta tolong kepada Engkau, dan Dia pun menimbulkan kekuatan di dalam jiwa kita bahwa kita tidak mengharapkan pertolongan dari yang lain, sebab yang lain tidak berkuasa dan tidak ada daya upaya untuk menolong kita. Jangan kita campur adukan di antara isti'anah dan mu'awanah di dalam hal memohonkan pertolongan. Kita tetap hanya kepada Allah. Namun di antara kita manusia, sesama manusia, makhluk sesama makhluk pun diperintahkan oleh Allah supaya saling tolong, berkooperasi. Itu namanya bukan isti'anah tetapi mu'awanah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Tuhan berfirman agar hendaklah kita tolong menolong di dalam perbuat kebajikan
dan takwa, dan janganlah kita tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Namun di dalam ayat muawanah ini bertemu lagi dengan sari pertahanan isti'anah, artinya sebagai muslim yang sadar akan nilai imannya di dalam isti'anah, kita tetap hanya kepada Allah, akan tetapi terhadap orang lain kita sudi menolong sebab melaksanakan perintah Tuhan juga. Kita tahu sabda Nabi bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tetapi setiap orang berusaha di dalam dan bekerja menurut bakatnya. Dokter menolong orang sakit, sedangkan orang sakit datang meminta tolong dan diberi obat. Guru menolong muridnya dengan mengajarnya tulis dan baca serta ilmu yang lain. Semuanya itu jangan dicampur adukan dengan isti'anah, sebab semuanya itu adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Memang yang kuat hendaklah menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, dan semua itu adalah dalam rangka meminta tolong kepada Allah juga. Maka tolong menolong yang satu meminta tolong kepada yang lain, dan yang lain meminta tolong kepada yang satu di dalam urusan kehidupan sehari-hari tidaklah terlarang. Karena hal itu bukan dalam rangka memandang bahwa tempat manusia tolong itu sebagai tempat beribadah. Di atas manusia yang tolong-menolong itu ada lagi kekuasaan tertinggi yang memutuskan dengan mutlak dan maha kuasa, memberikan atau menahan, melangsungkan atau menggagalkan. Itulah kekuasaan Allah, dan kekuasaannya meliputi akan seluruhnya. Kepadanya lah kita bersama sesudah saling tolong sesama kita, memohonkan petunjuk, memohonkan diberi kekuatan, dihasilkan yang dicita-cita, dituntun sebaik-baiknya pada yang baik dan yang benar. Tauhid dengan jalan isti'anah membangkitkan kekuatan pada diri sendiri supaya langsung berhubungan dengan Allah yang jadi sumber dari segala kekuatan. Memohon pertolongan kepada Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi di sanalah terletak kekuatan. Hanya orang yang tolol yang mengaku bahwa dirinya sanggup berbuat segala yang dia kehendaki. Adapun orang yang berilmu, ilmunya itulah yang menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak sanggup mengetahui segala. Berkali-kali kita merencanakan satu hal, maka setelah dimulai menjalankan rencana itu, di tengah jalan kita bertemu hal-hal yang sama sekali tidak dalam rencana kita. Mengertilah kita bahwa ada kekuatan tertinggi yang di luar dari kemampuan kita. Taruhlah kita dapat mengatasi dengan meminta tolong kepada orang lain, sesama manusia, tetapi kelak akan ketahuan pula ada lagi kekuatan tertinggi yang oleh bersama pun tidak dapat diatasi. Lantaran itu, selalulah kita mengingat bahwa tempat memohon pertolongan yang tertinggi adalah Allah. Dialah Allah yang namanya Ar-Rabb. Memohon pertolongan dengan dasar tauhid itulah yang masuk akal. Sebab itu tidaklah kita memohon pertolongan misalnya pada kuburan seorang guru atau alim yang kita pandang keramat, atau meminta tolong pada berhala, atau meminta tolong pada keris pusaka dengan kalimat iyyaka nasta'inu tadi, yang berarti hanya kepada engkau saja aku meminta tolong. Jelaslah bahwa kita tidak akan meminta pertolongan kepada yang lain dengan cara demikian. Sebab itu yang lain itu tidak masuk akal bahwa ia dapat menolong. Shadaqallahul azim.